Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah, nomor induk mahasiswa A11221009, mahasiswa pasca sarjana Universitas Tadulako, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan memberikan tanggapan atau penjelasan tentang manfaat mempelajari wacana yang kaitannya dengan proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Alhamdulillah saya mengajar di sekolah dasar, maka dari itu saya akan memberikan tanggapan tentang bagaimana manfaat mempelajari wacana dilihat dari sudut pandang proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Mengingat bahwa pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan yang pertama yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam mempelajari sebuah wacana. Wacana merupakan satuan gramatikal, yaitu tata bahasa yang telah ditentukan. Wacana juga termasuk dalam satuan terbesar, terlengkap dan dalam ketatabahasaan. Kemudian wacana juga merupakan proporsi ungkapan yang dapat dipercaya, dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini peserta didik akan mengetahui tata bahasa yang sebenarnya, baik di dalam berkomunikasi dengan temannya, berkomunikasi dengan gurunya, dan juga maupun mengerjakan sesuatu secara tulisan. Di dalam mempelajari wacana, otomatis peserta didik juga bisa mengetahui manfaat dalam analisis wacana, yaitu selain dapat memahami hakikat bahasa, juga dapat memahami proses belajar bahasa. Peserta didik bisa mengetahui hakikat bahasa yang sebenarnya, kemudian bisa mengetahui langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan di dalam mempelajari proses belajar bahasa. Kemudian perilaku berbahasa, mereka bisa mengetahui tata cara berperilaku bahasa yang baik, sopan, santun, baik kepada teman maupun kepada gurunya. Bahkan analisis wacana dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk membina kemampuan berbahasa. Seorang guru bisa mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dasar peserta didiknya di dalam berbahasa. Nah, yang tidak kalah besar manfaatnya menurut saya di dalam mempelajari wacana yaitu ada dua macam, yaitu wacana komunikasi secara lisan maupun wacana komunikasi secara tertulis. Wacana lisan adalah wacana yang disampaikan secara lisan atau secara langsung, di mana peserta didik bisa mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan di dalam berkomunikasi secara langsung, baik kepada temannya maupun kepada gurunya. Bisa mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan di dalam bertutur supaya bisa secara sopan dan santun. Kemudian secara tertulis, yaitu merupakan penyampaian secara tulisan atau secara konteks. Contohnya, peserta didik dapat membuat satu paragraf dengan tersusun sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Baiklah, mungkin itu yang bisa saja saya sampaikan tentang manfaat mempelajari wacana yang kaitannya dengan proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Terima kasih.